Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan gue SWS. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Tadi pagi Roy Suryo setelah wajib lapor ke Polda Metro Jaya, biasa dia melakukan konvers bersama teman-temannya, bersama kubunya. Paling tidak ada 3 orang yang berbicara: Roy Suryo, si Tompel, dan Rustam Effendi. Kali ini Roy Suryo kembali menyampaikan hal-hal yang lama, tuduhan-tuduhan yang telah lama, dan tuduhan ini sudah pernah dibantah, sudah terbantahkan oleh semuanya, oleh UGM, kemudian oleh ahli lain, dan oleh pengacara Joko Widodo, bahkan juga oleh YouTuber. Dia sempat kembali mengungkap ada seorang yang pinter banget, ya, si Topi Merah maksudnya. Dia Topi Merah menemukan rekayasanya Resmond Sianipar. Narasi ini selalu diulang-ulang oleh Roy Suryo. Kemudian skripsinya Jokowi yang janggal, nama dekan yang salah, tanda tangan yang salah. Sebetulnya ini semua sudah terbantahkan. Cuman Roy Suryo mungkin sudah kehilangan akal, dia sudah kehilangan cara untuk membuat dia lepas dari jeratan hukum. Akhirnya semua itu diulang-ulang, dinarasikan terus biar masyarakat taunya bahwa itu yang betul. Padahal apa yang dia tuduhkan kepada Jokowi itu semuanya sudah dibantah, sudah terbantahkan oleh semua pihak. Dan perjalanan ini udah panjang. Rustam Effendi kembali menuduh ngotot bahwa ijazah Pak Jokowi ini produk dari pasar pramuka. Dia juga minta ke Pak Prabowo agar mencopot Pratikno, karena dia beranggapan Pratikno ini otak dari pembuatan ijazah Jokowi di pasar pramuka, sama si Eko, mantan ketua KPU Surakarta. Ini diulang-ulang, masyarakat jadi ketawa, tapi ya banyak yang jenuh sebetulnya. Saya sendiri sebetulnya jenuh. Nah, tapi kita harus memberi pengertian kepada netizen bahwa ada perkembangan seperti ini. Tanggal 8 hari ini, tadi siang kemarin. Nah, biar gamblang, kita ikuti videonya dulu. Salah satu berkas yang sangat penting, yang selalu saya katakan berkali-kali, adalah skripsi. Yang skripsinya bisa saya pastikan 100% ya, bahkan 99,9 lah gitu. Kalau 100 kan Allah. Ini adalah palsu. Dan ini adalah primary evidence, sekali lagi. Ini bukan kemudian, oh itu hanya copy, itu hanya dapat. Enggak. Skripsi ini saya pegang langsung di tangan saya. Tanggal 15 April 2025 diserahkan langsung oleh UGM, dan disinilah terdapat hal yang sangat krusial, yaitu yang berkali-kali saya bilang bahwa di skripsi ini tertanda tangan oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, ya. Padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro itu adalah belum mendapatkan gelar profesor pada saat itu. Nah, ini yang benar. Pada halaman yang buku yang sama, halaman berikutnya terdapat nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, belum profesor. Ini saya ulangi lagi, karena banyak orang mengatakan, itu nggak apa-apa ditulis profesornya. Nggak bisa. Profesor Ahmad Sumitro baru dikukuhkan menjadi profesor pada bulan Maret 1986. Ini November 1985. Jadi belum profesor. Dan yang paling telak adalah statement dari siapa lagi kalau bukan, yaitu adalah putrinya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, yang namanya Mbak Aida Greenberry. Sebentar. Jadi ini adalah statement, tidak ada bukan, tidak ada lain, dari orang namanya Mbak
Aida Astining Putri, atau sekarang namanya Aida Greenberry, yang posisinya ada di Sydney, Australia. Aida Astining Putri atau Aida Greenberry menyatakan dalam tweetnya jelas sekali. Beliau menemukan ijazah milik dia sendiri, Aida, ditandatangani oleh ayahnya. Lihat tanda tangannya Prof. Ahmad Sumitro. Beda. Kalau orang yang belajar grafolog sudah langsung mengatakan tanda tangan ini adalah palsu. 1000% palsu ini. Ya, karena apa? Tarikannya saja sangat beda. Yang ini putus, yang ini garisnya tegas, yang ini ragu-ragu. Dan namanya, bentuknya juga beda. Namanya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Ini Sue. Bukan Soe Mitro. Terus ada skripsi ini, ijazah itu nggak mungkin terbit kalau nggak ada skripsi. Skripsi ini nggak ada lembar pengujiannya. Skripsi yang nggak ada lembar pengujiannya, ya nggak lulus. Kemudian ini tegas, penegasan lagi dari Mbak Aida Greenberry. Hormat saya kepada Mbak Aida Greenberry. Beliau menuliskan, sudah jangan diteruskan lagi membicarakan soal ini. Sudah jelas nama ayah saya adalah Profesor Sumitro, pakai U, bukan pakai OE. Satu lagi yang ingin saya katakan. Beberapa waktu yang lalu, kenapa kita meneliti yang namanya unggahannya Dian Sandi? Dan tadi disampaikan oleh Pak Azam dan juga disampaikan oleh Mas Gafur, bahwa seseorang yang sangat cerdas, namanya Topi Merah, meneliti rekayasanya Rismond. Sekali lagi, rekayasanya Rismond terhadap unggahan Dian Sandi. Unggahan Dian Sandi itu seperti ini. Pada tanggal 1 April 2025 yang lalu. Dan Dian Sandi mengatakan, baru ini, pada sahabat kita di salah satu podcast ya. Nah, bahwa filenya ukurannya hanya 76 kilobyte. Kecil. Sangat kecil. Rekan-rekan bisa praktekkan gimana itu 76 kilobyte, Mas. Coba rekan-rekan download gambar dari WhatsApp. Ukurannya di bawah 100 kilo. Bawa ke percetakan. Tolong dibuat ukuran sebesar poster. Pecah. Apa jadinya? Pecah. Kalau pecah, tidak akan muncul yang namanya watermark, apalagi emboss. Saudara Doktor Eng, respon hasil ini para palsu itu, ya. Itu mengatakan ada watermark. Nggak ada. Bohong sekali lagi. Jadi makanya untuk Topi Merah, jangan khawatir, jangan takut. Oh, siap. Kita semua ada di balik Anda. Siap. Ya, kita membackup. Jadi namanya file itu hanya 76 kilobyte. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kami juga kemarin ketemu dengan salah seorang yang ngakunya pengacara, yang katanya tanggal 15 Desember yang lalu bisa merasakan embus. Masuk jarinya. Coba perhatikan, konstruksinya kayak gini. Ini ada plastik tertutup. Mana bisa jarinya yang gede banget itu masuk dan nggak nyampe. Kalaupun dari atas, mana ada jari sepanjang itu kayak mak lampir gitu ya. Nggak bisa. Bohong dia. Artinya kentut aja nggak masuk ya? Nah, itu kata-kata dia ya. Saya nggak akan ulangi kata-kata yang sangat. Dan satu lagi, ini ada mungkin ini perlu dikritisi Pak Kosinil. Dia malah menawarkan, kalau mau Mas Roy, saya ajak ke unit 5, kita pinjem ijazahnya, kemudian kita raba. Kami wajib lapor bersama Mas Roy Terima kasih. dan kawan-kawan lainnya udah hampir 6 bulan. Ya. Akhirnya bolak-balik ke Polda Metro Jaya. Sampai saya merasa Polda ini rumah saya gitu loh. Keiran. Jadi saya melihat kasus ini begitu lamanya, panjangnya, sehingga kejaksaan balik lagi polisi belum masuk lagi kejaksaan. Ya. Polisi sendiri meragukan ijazahnya Joko Widodo. Ya. Jaksaan juga meragukan ijazahnya Joko Widodo. Ya. Karena apa? Telah dibuktikan dalam sidang terdahulu kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur tidak ada ijazahnya, tapi tetap dikriminalisasi. Ya. Masa hari ini mau terjadi lagi di rezim yang presidennya bukan Jokowi? Kan saya rasa tidak mungkin. Ya. Kalau ini terjadi, artinya polisi membangkang terhadap presiden hari ini. Nah, selanjutnya, kenapa ini begitu lamban? Dan saya pastikan ini jasa Jokowi palsu, 1000%. Karena apa? Karena saya meyakini Siapa otak di balik ini, Pak? otak di balik ini, selain Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, juga yang paling otaknya lagi, Pratikno. Jadi, kepada Pak Prabowo, tolong Pak Pratikno dicopot dulu ini, sampai kasus ini selesai. Karena saya duga keras, rakyat juga udah terindikasi Pratikno terlibat. Karena hari ini jabatan Pratikno termasuk kuat di UGM. Jadi, Ketua Majelis Wali Amanah. Ketua Majelis Wali Amanah. Saya memohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto
tolong Pratikno dicopot. Pratikno diduga keras terlibat kasus ijazah Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka. Pemain lapangannya Eko Sulistyo, mantan Ketua KPUD Solo. Terima kasih. Baik, yang pertama yang saya akan bahas adalah apa yang disampaikan oleh Roy Suryo maksud saya ya, Roy Suryo. Pertama dia mempermasalahkan skripsi. Di antaranya skripsinya Jokowi dianggap tidak ada lembar pengesahan. Dia mengatakan dia menerima langsung dari orang UGM. Padahal jelas sudah dibantah oleh orang-orang UGM termasuk dekan dan rektor. Jadi skripsi itu dibuat tidak hanya satu. Saya yakin semua mahasiswa tahu itu. Semua mahasiswa mengalami. Membuat skripsi itu tidak hanya satu. Ya. Jadi ada beberapa skripsi yang dibuat sama tapi dirangkap beberapa rangkap, dibuat beberapa rangkap. Yang asli ada tanda tangannya, pengesahannya, itu disimpan khusus. Dan di salah satu channel YouTube seseorang itu mendatangi, YouTuber datang ke UGM di awal-awal permasalahan ini muncul, diperlihatkan skripsi yang asli, maksudnya yang lengkap. Dibuka ada lembar pengesahan segala sesuatu lengkap. Nah, Roy Suryo ini sebetulnya Roy Suryo ini dapatnya dari Resmond. Resmond datang ke perpustakaan, kemudian mencari, baru difoto. Dan ternyata sebetulnya Resmond ini melihat skripsi mahasiswa lain sama. Yang ada di perpustakaan itu sama, nggak ada lembar pengesahannya, nggak ada tanda tangannya, sama. Karena yang ada tanda tangannya yang lengkap itu ditaruh di tempat khusus, ya, itu satu. Kemudian yang kedua, nama Soemitro dan Sumitro, anaknya Sumitro katanya protes. Itu sudah dibantahkan oleh orang UGM bahwa tahun 95-an itu memang ada dua penulisan dan itu sah menurut UGM karena Sumitro itu mempunyai dua SK yang berbeda penulisan namanya. Ada SK yang tertulis namanya Soemitro, tapi di sisi lain ada SK yang penulisannya Sumitro. Jadi UGM membebaskan mahasiswanya, penulisan nama Sumitro itu boleh Soemitro, boleh Sumitro. Itu sudah dibantah oleh UGM. Ya. Kemudian yang kedua tentang topi merah. Nah, kaitannya yang tadi lembar skripsi yang ada pengesahannya itu di tempat khusus, kemudian nama Sumitro, Soemitro maupun Sumitro itu memang sah. Roy Suryo seharusnya tahu karena udah diekspos itu. Nah, karena kepalanya Roy Panci ini pernah kejedot, yang awalnya pinter kejedot jadi bego. Itu makanya dia ngotot seperti itu. Ya. Dia nggak paham tentang statement atau penjelasan dari UGM ya karena kejedot bego tadi ya. Kemudian yang kedua tentang si topi merah. Topi merah ini sudah mengatakan di salah satu stasiun televisi secara gamblang dia menerangkan bahwa antara yang ditayangkan oleh Resmond dengan apa yang ditayangkan oleh Dian Sandi menurut topi merah itu sama, ya, identik sama. Jadi
kalau dikatakan itu rekayasa Rismond, itu salah juga. Karena udah dibantah juga. Yang dimaksud rekayasa itu watermarknya, karena ada tulisan Universitas Gadjah Mada, tapi ada satu tulisannya di watermark itu Universitas Gadjah Adam. Itu dianggap rekayasa Rismond yang salah ketik, tipu. Padahal di ijazah yang lain di tahun yang sama itu ada penulisan yang salah juga, karena itu kuncian dari UGM biar tidak ada pemalsuan. Tapi karena kejedot kepalanya jadi bego tadi, Roy Suryo itu membandingkan antara itu Universitas Gadjah Adamnya Jokowi yang 85 tahun 85 dibandingkan dengan ijazahnya istrinya Roy Panji yang lulus tahun 91. Nggak ada itunya, nggak ada itu karena begonya Roy Panji itu, nggak tahu, mungkin kejedot Panji mungkin ya. Kejedot Panji. Jadi ini aneh, karena Roy Panji yang dulunya pinter tapi bego dan nggak punya etika, nggak punya adab, jadi gelar keratonnya seharusnya dicabut itu. Yang selanjutnya Rustam Effendi kembali dia menyampaikan statement bahwa kemarin juga bahwa setelah Roy Panji dia tetap ngotot bahwa itu ijazahnya Jokowi itu buatan Pasar Pramuka. Ya, oknumnya, otaknya adalah Pratekno dan Eko. Dan dia mohon kepada Pak Prabowo agar Pratekno dicopot. Ini udah ada luar sabung, itu udah terlampaui, terbantahkan, nggak ada bukti, nggak ada saksi. Sudah dinyatakan bahwa dari UGM itu jasanya resmi. Ini gerombolannya semakin stres mendekati persidangan. Roy Panji dan si Rustam Effendi ini mulai stres, akhirnya tambah ngawur. Dan satu hal lagi yang keanehannya, Diva nggak ada pada konversi itu, nggak ada. Udah beberapa bulan terakhir Diva nggak ada. Ada ramalan dari salah seorang peramal, Diva ini dalam waktu dekat ini akan merapat ke Solo mengikuti jejaknya Rismond. Ya. Ikuti terus untuk mengetahui ini kebenarannya, Diva mau merapat ke Solo atau tidak, ikuti terus Wise. Wassalam.